Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Makanan yang sesungguhnya bagi hati. Puji Tuhan. Tema sarapan yang diambil dalam minggu ini adalah detektif, saudara. Pagi hari ini pun kita semua mau jadi detektifnya Tuhan. Kita mau menyelidiki dan mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini keadaan dunia semakin tidak menentu, saudara. Bukannya bertambah baik, tetapi banyak kekacauan yang mulai terjadi di sana-sini. Bencana-bencana terjadi di sana-sini. Sakit penyakit silih berganti tidak selesai-selesai. Belum lagi corona yang satu hal hilang, habis, muncul yang berikutnya yang yang baru-baru penyakitnya, saudara. Sehingga itu semua menimbulkan ketakutan, mulai menimbulkan rasa khawatir yang menghinggapi manusia hari-hari ini. Sehingga mereka mulai kehilangan rasa aman, mulai kehilangan rasa tentram. Lantas mereka mulai berpikir, mereka mulai mencari-cari cara, apa ya yang bisa saya pegang, yang bisa saya andalkan, yang bisa saya harapkan untuk menolong saya, sehingga saya kembali menjadi merasa aman, kembali merasa tentram. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya, awas, hati-hati, jangan lengah, jangan terlena, jangan terkecoh. Karena firman Tuhan katakan bahwa ternyata ada rasa aman palsu dan rasa tentram palsu. Apa itu, saudara? Yuk sama-sama kita mau selidiki kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Sama-sama kita buka dalam Amos pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama. Kita buka Amos pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Di sana ada judulnya Rasa Tentram yang Palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saudara, melalui Nabi Amos, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang begitu keras kepada bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka tidak terlena dengan kenyamanan yang mereka rasakan pada waktu itu. Ada 3 peringatan yang Tuhan ingatkan dalam kejadian ini, saudara. Yang pertama, sama-sama kita belajar. Yang pertama, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Garis bawahi, yang merasa aman di Sion. Apa maksudnya, saudara? Sion itu adalah kota pusat peribadatan bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi tempat di mana mereka melakukan ritual agama, tempat mereka mempersembahkan korban, saudara. Coba saudara perhatikan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara. Secara kasat mata, mereka adalah orang-orang yang benar, saudara. Hidup mereka sudah benar. Mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka rajin beribadah. Mereka setia mempersembahkan korban. Bahkan mereka hafal ayat-ayat dalam kitab suci. Secara kasat mata, semua oke, semua sudah benar, sudah sempurna. Itu juga yang mereka pikirkan, saudara. Mereka merasa hidup mereka sudah benar, sudah baik, sudah menyenangkan Tuhan, sudah berkenan kepada Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Mereka merasa, aku sudah benar. Itu kata mereka, saudara. Tapi apa kata Tuhan? Apakah benar demikian? Ternyata mereka salah besar, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sama sekali tidak berkenan kepada ibadah mereka. Loh, kok bisa, saudara? Kan mereka sudah benar secara kasat mata tadi. Ternyata ini, saudara, ibadah yang mereka lakukan ternyata hanya sekedar rutinitas belaka, saudara. Hanya sekedar kebiasaan tanpa disertai dengan pertobatan yang sejati. Ini yang membuat Tuhan tidak berkenan, saudara. Apa buktinya, saudara? Bangsa Israel masih menyembah berhala. Terus ibadah-ibadah mereka itu disertai dengan motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seringkali mereka melakukan itu semua karena ingin dipuji, ingin dihormati oleh manusia. Padahal mereka sendiri
tidak hidup dalam ketaatan. Mereka tidak melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ini yang menjadi kebencian bagi Tuhan. Ini yang Tuhan tidak suka dari ibadah mereka. Firman Tuhan katakan di dalam Amos 5 ayat 21 dan 22, di sana ngeri saudara. Tuhan katakan, aku benci ibadah mereka. Yuk kita baca dalam Amos 5 ayat 21 dan 22. Saya bacakan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ngeri saudara. Ini adalah ibadah yang sia-sia. Buat apa kita capek-capek ibadah kalau semua itu ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan ibadah saudara dan saya? Mari sama-sama kita mengkoreksi diri. Apakah ibadah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ibadah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Mari saat ini masing-masing kita mengkoreksi diri saudara. Atau jangan-jangan saat ini kita sedang terlena seperti orang Israel yang tadi. Kita sedang terlena, kita sedang terkecoh, kita sedang terjebak dalam tanda petik rasa aman di Sion. Jadi seolah-olah kita merasa hidup kita ini sudah oke, semua sudah benar. Kita merasa seolah-olah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita rajin ibadah saudara. Kita setia berdoa. Kita rutin berpuasa. Kita memberi banyak persembahan. Kita aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Bahkan kita terlibat dalam banyak pelayanan. Itu gak salah saudara. Itu semua betul. Itu semua benar. Karena memang sudah seharusnya lah begitu kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi ingat, ini yang perlu digarisbawahi. Asalkan itu semua tadi yang kita lakukan harus disertai dengan pertobatan yang sejati saudara. Ini yang Tuhan mau. Esensi ibadah yang sebenarnya adalah ini saudara, yaitu hidup dalam ketaatan. Ketaatan akan apa saudara? Ketaatan akan kebenaran firman Tuhan, melakukan seluruh kehendak Tuhan. Simpel saudara, ketaatan ini cuma dua: melakukan semua yang Tuhan perintahkan, dan menjauhi tidak melakukan apa yang Tuhan bilang jangan, dilarang. Cuma itu aja. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin saudara. Sini katakan, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan Yesus, maka kamu akan menuruti semua perintah Tuhan tanpa terkecuali. Itu adalah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Peringatan yang kedua dikatakan, peringatan selanjutnya ditujukan kepada orang-orang yang merasa tentram di Samaria. Apa maksudnya saudara? Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel bagian utara pada waktu itu. Kota Samaria ini terkenal dengan hasil ternaknya yang sukses saudara. Sehingga secara ekonomi penduduk di Samaria ini boleh dikatakan hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran. Kota Samaria adalah lambang kekuasaan dan kemakmuran. Tapi sayang sekali saudara, karena merasa hidupnya sudah diberkati, sudah limpah dengan materi dan kekayaan, sehingga orang-orang di Samaria sudah merasa tidak terlalu lagi perlu Tuhan. Mereka merasa aku sudah tidak terlalu perlu Tuhan lagi dalam hidup mereka. Sehingga tanpa disadari, hidup mereka mengandalkan kepada kekayaan, kelimpahan materi yang mereka miliki daripada bersandar kepada Tuhan. Ini yang Tuhan katakan adalah rasa tentram yang palsu saudara.
Hati-hati saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan anti dengan orang kaya? Apakah kita nggak boleh kaya? No saudara. Tuhan nggak anti dengan orang kaya. Tuhan nggak anti dengan kekayaan. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan rindu memberkati seluruh anak-anaknya dengan segala kelimpahannya. Itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau ingatkan pagi hari ini saudara, agar kita selalu waspada dan hati-hati. Puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita hidup dalam kecukupan, dalam kemakmuran. Tapi firman Tuhan ingatkan, hati-hati agar jangan sampai hati kita terpaut pada kekayaan itu. Sekali lagi, hati-hati jangan sampai hati kita terpaut pada kekayaan itu. Begitu juga mungkin dengan jabatan atau kekuasaan yang saat ini sedang kita pegang hari-hari ini saudara. Firman Tuhan juga katakan, jangan andalkan itu, jangan bersandar kepada itu semua. Yang Tuhan mau, kita hanya menempatkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang bisa kita andalkan dan kita harapkan dalam hidup ini untuk menolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Peringatan yang berikutnya saudara, yang ketiga, merasa aman dan tentram atas orang-orang terkemuka yang seringkali kita andalkan. Apa artinya saudara? Pada zaman itu orang Israel itu mulai berubah setia. Mereka tidak lagi hidup mengandalkan kepada pertolongan Tuhan, tetapi mereka mulai memilih untuk mencari pertolongan di luar Tuhan. Mulai mengandalkan kepada dewa-dewa asing, kepada manusia asing, manusia lain, kepada bangsa lain yang mereka sangka, mereka anggap lebih bisa diandalkan dan diharapkan untuk menolong mereka. Itu yang terjadi pada zaman Israel pada waktu itu saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa sadar pun hari-hari ini masih ada kehidupan anak-anak Tuhan yang seperti ini saudara. Ketika kita dalam masalah, kita dalam pencobaan dan pergumulan, siapa yang pertama kali kita cari saudara? Tuhankah? Atau kita malah sibuk, malah bingung untuk mencari pertolongan ke sana kemari saudara? Kita minta tolong kepada si A, si B, si C yang kita anggap kompeten untuk menolong kita, yang kita anggap dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia orang yang berpengaruh, yang bisa kita andalkan untuk menolong permasalahan kita. Dia punya kekayaan yang bisa kita andalkan untuk menolong permasalahan kita. Banyak orang yang kemudian merasa bangga dalam hidupnya saudara, merasa aman, merasa bangga ketika mereka punya koneksi dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, dengan pengusaha A, pengusaha B, pengusaha C, sehingga tanpa disadari, tanpa sadar, mereka menempatkan Tuhan Yesus di urutan yang kesekian dari daftar orang-orang yang bisa mereka andalkan, mereka harapkan untuk mereka mintai tolong. Hati-hati saudara, hati-hati. Ini benar-benar palsu. Firman Tuhan katakan ini aman dan tentram yang palsu. Bahkan dengan keras dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Kita sama-sama buka dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang kelima. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Gak main-main saudara, Tuhan katakan terkutuk. Hati-hati dengan rasa aman dan tentram palsu yang dunia tawarkan saudara, karena itu sifatnya hanya sementara, hanya semu saudara. Tapi mari kita miliki rasa aman dan rasa tentram yang sejati di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Bagaimana caranya saudara? Simpel saudara. Hiduplah selalu terkoneksi dengan sumber rasa aman dan rasa tentram yang sejati.
Siapa saudara? Tidak lain, tidak bukan, adalah Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi kekuatan buat kita, untuk kita terus semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.